Moms yang ada di rumah itu jangan takut untuk menggunakan alat kontrasepsi karena fungsi dari alat kontrasepsi itu sendiri adalah salah satunya adalah untuk menjarangkan kehamilan seperti itu. Jadi iya, boleh sharing Om Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung di mamilenial.live. Oke, hari ini aku akan membahas tentang penting atur jarak kehamilan dengan ber-KB bersama dengan Mbak Desi Ekawati SSD MPH. Beliau adalah salah satu dosen S1 Kebidanan di Stikes Akbidyo Yogyakarta. Nah, ini Mbak Desi ini sudah berada di ruangan, coba aku invite dulu ya. Sudah bisa. Halo, Oke, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Udah lama lo nggak ketemu ya? Lama banget ya. Ya akhirnya bisa ketemu live bareng loh. Iya, lama banget ya. Berapa tahun ya kita gak ketemu? Oke nih, Mbak. Hari ini kita akan bahas mengenai penting atur jarak kehamilan dengan ber-KB. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang KB, mungkin ya para mam semuanya ini ingin menjarakkan kehamilan gitu. Nah, sebenarnya usia yang ideal gitu untuk menjarakkan usia kehamilan itu berapa berapa tahun sih, Mbak? Oke, untuk jarak usia kehamilan jika ibunya sudah pernah melahirkan itu ada rekomendasi dari WHO untuk antara jarak anak pertama dan anak kedua itu kira-kira 2 tahun. Kenapa Dua harus dua tahun. tahun? Itu ada beberapa penyebabnya. Kenapa jarak minimal itu harus 2 tahun? Itu Mm-mm, yang pertama itu dari ibunya ya, dari mm-mm, kesiapan ibunya. Kan setelah ibu melahirkan anak yang pertama, itu kalau dia akan hamil lagi, itu pasti ada kesiapan dari segi fisiknya ibu. Persiapan rahimnya setelah dia melahirkan, postpartum. Kemudian setelah fisik ibu, selain fisik ibu, itu juga dampak dari psikologis ibunya. Kemungkinan mm-mm, kan pada saat pengalaman yang kemarin, pada saat kehamilan, mungkin ada beberapa ibu yang mual muntah berlebihan atau ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat hamil, itu juga akan mempengaruhi. Jadi ada faktor psikologis yang mempengaruhi ibu. Selain itu juga ada penyebab lainnya kenapa harus ada 2 tahun, itu juga kesiapan anak yang pertama sebagai mm-mm. seorang kakak. Berperan sebagai seorang kakak itu kan kalau jaraknya terlalu dekat itu nanti kasih sayang orang tua pasti akan terbagi dengan adiknya yang baru kan kalau kita misalnya baru anak yang pertama baru beberapa bulan kemudian hamil lagi berarti kan jarak antara anak yang pertama dan yang kedua itu nanti terlalu dekat. Jadi nanti Mm-mm. biasanya nanti kesiapan sebagai kakak nanti juga diperlukan untuk itu. Oke. Mm-mm. Kemudian yang lainnya kita tidak memungkiri kesiapan finansial orang tua jika menambah anak lagi. Itu eh, penyebab-penyebab kenapa harus minimal lah paling enggak 2 tahun. Selain itu kan juga kesiapan anak kan untuk anak itu kan kebutuhan ASI juga disarankan Mm-mm. untuk 2 tahun minim. Iya. Gitu. Oke, berarti menurut WHO sendiri untuk menjarakan usia kehamilan anak itu adalah usia 2 tahun. Kemudian juga Minimal dipertimbangkan dua tadi tahun. ada kesiapan mental ibu sendiri, kemudian anak itu sendiri, karena kalau misalkan masih usia terlalu dini, mungkin terlalu muda, kurang dari 2 tahun, anak juga tentunya membutuhkan ASI eksklusif, kasih sayangnya pasti nanti akan terbagi. Kemudian ada juga dari kebutuhan, kecukupan dari finansial dari kedua orang tua menjadi pertimbangan tentunya. Oke, kemudian sebenarnya ini pasti masyarakat sudah mengetahui gitu ada jenis-jenis KB, tapi aku ingin minta dijelaskan lebih rinci karena ada KB alami dan KB hormonal. Nah, sebenarnya jenis KB ini ada apa aja sih, Mbak?
Oke, untuk jenis KB itu sendiri tadi kan ada sudah disebutkan ya ada KB alami, ada juga KB hormonal. Mm-mm. Untuk dengan menggunakan alat lah istilahnya. Jadi kalau KB alami itu mungkin sudah pernah dengar dan sudah dilaksanakan oleh beberapa ibu-ibu. Antara lain ada KB kalender, Mm-mm. ada metode dengan suhu basal. Kemudian ada juga metode amenorelaktasi atau setelah ibu melahirkan itu. Untuk kalau Mm-mm. ibunya menggunakan ASI eksklusif, itu bisa digunakan untuk eh, alat kontrasepsi sederhana. Kemudian ada juga untuk kontrasepsi dengan alat, itu ada KB hormonal dan juga ada KB non hormonal. Untuk Mm-mm. KB hormonal itu sendiri mungkin paling sering atau paling banyak digunakan masyarakat Indonesia ya. Jadi di KB hormonal itu ada KB suntik, kemudian ada KB pil, dan juga ada KB susuk atau implan. Untuk Mm-mm. KB suntik itu sendiri ada dua jenis ya. Mungkin ibu-ibu juga semuanya sudah tahu, bunda-bunda di rumah juga udah tahu. Ada KB yang 1 bulan dan juga ada KB yang 3 bulan. Kemudian ada pilnya itu sendiri juga ada sebenarnya ada dua jenis. Ada yang mini pil yang berisi hanya progestin saja dan juga ada pil kombinasi. Kemudian implan juga mengandung hormonal, nanti dipasangkan di lengan bagian atas tangan ibu. Itu adalah KB, jenis KB yang menggunakan hormonal. Kemudian ada juga KB yang tidak menggunakan alat tapi tidak menggunakan hormonal atau Mm-mm. biasa ibu-ibu atau masyarakat eh, dengan istilah IUD, intrauterine device atau di bahasa Indonesianya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi Mm-mm. nanti dengan IUD ini akan dipasang alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang berfungsi untuk menghalangi dari sperma untuk bertemu dengan ovum. Mm-mm. Biasanya untuk IUD ini dia tidak menggunakan hormon, hanya menggunakan alat. Jadi dimasukkan ke dalam rahim agar spermanya tidak bisa bertemu dengan ovum sehingga dia tidak terjadi pembuahan. Seperti itu. Selain itu ada juga kontrasepsi mantap atau eh, steril atau istilah Mm-mm. awamnya steril. Di sini ada tubektomi dan vasektomi. Untuk tubektomi ini adalah nanti kita akan memotong atau mengikat daerah tuba, saluran telurnya untuk yang wanita. Tapi Mm-mm. ternyata untuk steril ini nggak hanya wanita aja, ternyata pria pun ada untuk steril untuk pria, yaitu istilahnya adalah vasektomi. Untuk vasektomi itu sendiri prinsipnya sama dengan tubektomi. Jadi kita memotong atau mengikat dari saluran spermanya. Jadi Mm-mm. spermanya itu tidak akan tercampur dengan semen. Nanti jadi pada saat ejakulasi itu dia tidak mengandung sperma seperti itu. Itu Oke, adalah jenis-jenis dari KB. ya berarti kalau misal ada bapak-bapak, para ayah itu yang ingin melakukan Mm, kontribusi dalam melakukan penjagaan yang mau kehamilan, yang mau bisa bisa melakukan bisa. vasektomi. Iya. Oke, kemudian tadi ada banyak sekali jenis KB gitu. Nah, mana yang paling tinggi efektivitasnya dan lebih cepat untuk menaikkan kesuburan nih, Mbak? Karena kan pasti biasanya ada ibu yang ingin dari kehamilan anak pertama ingin punya anak kedua gitu. Takutnya nanti kesuburannya akan naik lama dan akan lama juga gitu kan diberikan momongannya gitu. Nah, mana yang paling tinggi efektivitas dan menaikkan hormonnya ini, Mbak? Oke, untuk yang alat kontrasepsi untuk menaikkan kesuburannya yang lebih cepat itu biasanya alat kontrasepsi tanpa menggunakan hormonal, Hmm. yaitu dengan IUD atau AKDR itu tadi. Jadi karena Oke. itu tidak menggunakan hormonal, hanya menggunakan alat untuk menghalangi bertemunya sperma dan ovum karena tidak Hmm. memengaruhi hormonal. Jadi itu kalau
IUD-nya itu dilepas, biasanya nanti insya Allah langsung bisa hamil karena tidak mempengaruhi sistem hormonal di dalam tubuh ibunya atau si Oh, wanitanya, begitu. oke, baik. Jadi kalau misalkan yang paling aman berarti efektivitasnya juga tinggi dan jangka panjang ya Mbak ya kalau penggunaan Iya. dari IUD atau spiral ini bisa untuk menggunakan alat kontrasepsi spiral tadi untuk menjarakkan kehamilan. Oke. Kemudian nih Mbak tadi yang jangka panjangnya lagi nih selain IUD atau spiral ada alat kontrasepsi apa lagi ya Mbak? Ya mungkin para moms ingin menggunakan alat kontrasepsi tapi males gitu. Kalau pil kan kita harus mengkonsumsi setiap hari gitu, takutnya lupa gitu. Terus kalau suntik harus bolak-balik. Nah, yang jangka panjang tapi efektivitas tinggi selain spiral apalagi sih Mbak? Oke, untuk jangka panjang efektivitas tinggi itu sendiri selain spiral ada implan juga. Itu Hmm. Mm-mm. ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun tergantung nanti dari jenis implan atau susuk yang digunakan. Tetapi untuk implan dan susuk ini dia prinsipnya hampir sama dengan pil dan suntik. Ya, dia menggunakan hormonal yang dimasukkan ke dalam Hmm. implannya. Nanti hormonnya itu akan mempengaruhi tubuh juga. Jadi untuk yang mau jangka yang lebih panjang itu biasanya pakainya susuk atau implan untuk yang hormonal. Kemudian Mm-mm. nanti ada juga yang kalau yang non hormonal bisa menggunakan IUD itu. Oke, berarti kalau misalkan misalnya ada orang dengan penyakit seperti cancer, tumor, seperti itu bisa untuk menggunakan IUD mungkin ya, karena tidak mengandung hormonal ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan Iya, di dalam diri tidak ada gejala ya silahkan menyesuaikan tergantung dari kebutuhan pribadi masing-masing begitu ya. iya benar sekali. Oke, kemudian ini Mbak, ada mitos atau fakta nih di masyarakat ini kan biasanya ada mitos atau fakta yang menyebar gitu. Jadi membuat masyarakat lebih takut untuk menggunakan alat kontrasepsi nih. Mitos atau fakta sih Mbak kalau misalkan menggunakan alat kontrasepsi IUD atau spiral itu katanya bisa pindah sampai ke jantung. Gimana nih Mbak? Waduh, oke. Oke, itu sebenarnya banyak sekali ya mitos, fakta, hoax tentang penggunaan alat kontrasepsi sehingga banyak sekali pus atau usia subur ini yang eh, enggan atau nggak mau untuk menggunakan alat kontrasepsi. Salah satunya itu tadi ya, kalau pakai KB IUD atau pakai itu nanti masuk sampai ke jantung gitu ya. Eh, itu mitos ya. Jadi karena pada saat oke, jadi pemasangan untuk IUD itu sendiri itu hanya dipasang di rahim, sedangkan di rahim itu posisi rahim itu ada di rongga perut bagian bawah gitu ya. Jadi Hmm. nggak bisa sampai ke jantung kan di atas rongga perut itu masih ada usus, masih ada itu ada ada diafragma, oh masih banyak organ-organ yang ada di dalam perut. Itu mungkin eh, besok bisa dilihat, dicari untuk mungkin bisa di Google atau gimana posisi rahim itu ada di mana. Nggak mungkin jauh banget dengan jantung itu. Jadi itu mitos ya. Oke, Jadi kemudian jangan ada lagi takut nih untuk Mbak. menggunakan itu. Ya, kemudian ada lagi nih, Mbak, mitos atau fakta nih Mbak. Katanya kalau misalkan menggunakan alat kontrasepsi pil nanti membuat rahim kering. Pasti sering Hmm. dengar dong Mbak mitos-mitos Iya, seperti itu. iya, banyak sekali ya mitos-mitos. Iya. Banyak sekali untuk fakta dan mitos tentang, terutama mitos tentang alat kontrasepsi. Salah satunya tadi ya, menggunakan KB pil bisa jadi rahim kering. Itu mitos ya. Jadi kita lihat dari fungsi atau cara kerja KB pil di dalam tubuh ibu atau si wanita tersebut. Jadi cara kerja KB pil itu sendiri kan untuk alat kontrasepsi dengan pil itu dan dia menggunakan hormonal ya. Jadi yang Mm-mm. berperan untuk
dari alat kontrasepsi itu akan bermain atau berperan di pengaturan hormonnya dari setiap wanita. Karena kan untuk setiap wanita kan pasti ada siklus hormonal seperti diketahui kalau pada saat menstruasi itu ada beberapa hormon yang naik dan turun seperti itu. Salah satu fungsi atau cara kerja dari alat kontrasepsi pil itu antara lain eh, dari hormon itu akan mengentalkan lendir serviks, salah Oke. satunya. Jadi diharapkan di dalam serviks atau di bawah rahim untuk posisinya itu dia akan lebih mengental sehingga sperma yang akan masuk itu akan terhalangi oleh lendir serviks itu sehingga diharapkan nanti spermanya akan mati di lendir serviks tersebut sehingga spermanya tidak akan bertemu dengan ovumnya yang di Mm-mm. atas, yang di tuba. Kemudian selain itu eh, kenapa mungkin sering tadi ya bilang kalau membuat rahim kering itu sebenarnya bukan rahimnya yang kering, tetapi di dalam rahim itu kan pada saat proses ovulasi itu kan pada saat proses ovulasi itu selain dari ovarium itu mengeluarkan sel telur, itu ada persiapan di dalam rahimnya. Jadi ada penebalan dinding rahim yang berfungsi untuk nanti penempelan kalau misalnya tadi ya sperma ovumnya bertemu dengan sperma, kemudian dia dari embrio, nanti dia masuk ke dalam rahim, kemudian Mm-mm. dari hasil embrio itu dia akan melekat ke ke rahimnya, ke uterusnya. Mm. Nah, proses dari uterusnya itu untuk mempersiapkan penempelan itu adalah penebalan dinding endometrium. Oke. Tetapi dengan menggunakan alat kontrasepsi pil itu tidak terjadi penebalan dinding endometrium sehingga walaupun nanti dia ada embrionya, dia tidak terjadi nidasi atau ada dinding rahim. Seperti itu. Jadi bukan rahimnya yang Oke. kering, tetapi emang dipengaruhi oleh hormon sehingga nanti untuk dinding atau endometriumnya itu dia tipis seperti itu. Emang karena dari hormon yang dikonsumsi oleh ibu dengan menggunakan pil tadi. Oke. Seperti itu. Oke, jelas sekali nih. Kemudian nih, kalau misalkan tadi kita membahas tentang metode alami, ada yang namanya menggunakan metode basal, lendir serviks, dan lain sebagainya. Nah, kapan sih Mbak waktu yang tepat atau waktu yang baik gitu ketika seorang ibu ingin menggunakan, aku pakai KB alami aja deh, tapi mungkin menggunakan lendir serviks atau basal atau yang lain sebagainya. Kapan sih Mbak waktu yang tepat untuk mengukurnya Mbak? Oke, untuk metode suhu basal untuk terutama kalender ya, ya biasanya yang Mm-mm. sering digunakan oleh ibu itu biasanya nanti hari ke 7 sampai ke 16 pada masa subur itu dia tidak boleh berhubungan badan. Tetapi ini Mm-mm. ada beberapa syarat dari ibunya agar dia bisa menggunakan metode kalender. Kalau menggunakan kalender atau menggunakan lendir serviks. Kalau pada masa subur itu nanti dia tidak boleh berhubungan. Kemudian kalau yang lendir serviks itu biasanya kalau kita perhatikan secara teliti, pada saat kita mulai masuk ke masa subur, itu biasanya nanti eh, kita akan ada pengeluaran pervaginam itu biasanya ada lendir serviks itu yang agak keputihan itu, agak putih, agak itu agak-agak molor Kayak itu, infus gitu ya. itu, ya seperti itu. Itu berarti kita masuk ke masa subur. Tetapi Mm-mm. untuk metode yang sederhana ini ada beberapa syarat yang digunakan karena untuk yang metode sederhana ini eh, untuk kemungkinan efektivitasnya itu juga lebih rendah daripada dengan menggunakan alat. Salah Mm-mm. satunya adalah karena kan kita harus menentukan oh masa subur kita itu
tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu dipengaruhi juga dengan siklus haid kita. Kita juga harus Mm-mm. hafal siklus haid kita karena kan siklus haid tiap-tiap ibu atau tiap-tiap wanita aja antara satu wanita ke wanita yang lain kan beda. Ada yang 28 hari, ada yang 31 hari. Jadi itu kalau yang mempunyai siklus haid yang tidak teratur, itu juga akan ada resiko yang dialami oleh ibunya. Nanti dia udah masuk masa subur belum ya? Apakah nanti saya boleh berhubungan badan apa enggak? Seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau dengan metode sederhana ini akan resiko atau efektivitasnya itu lebih rendah daripada yang menggunakan alat atau yang menggunakan alat kontrasepsi yang lainnya. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin masih ada ibu yang ingin menggunakan metode tersebut gitu ya Mbak. Kalau misalkan ada ibu yang mungkin bingung gitu, sebaiknya ini waktu pengukuran ketika mengukur dengan lendir cervix itu apakah di pagi hari ataukah di malam hari atau kapan sih Mbak waktu yang pas gitu? Biasanya di pagi hari untuk yang mengukur lendir cervixnya itu pengeluaran lendir cervixnya itu. Tapi nanti tetap harus dilihat untuk siklusnya ya. Jadi siklus Ya. harus harus ada benar-benar kalender untuk yang siklus haidnya itu dia mulai haidnya teratur apa enggak. Kan ada beberapa ibu karena sibuk atau bagaimana kan kadang lupa menstruasi Pak. hari pertamanya kapan gitu kan. Kadang lupa ini sudah masuk masa subur enggak ya? Apakah ini boleh enggak ya? Seperti itu. Jadi untuk menggunakan metode yang sederhana ini, biasanya kadang ada beberapa yang digabung dengan alat kontrasepsi sederhana yang Mm-mm. lain, misalnya dengan menggunakan kondom seperti itu, Oke, jelas agar sekali. efektivitasnya lebih tinggi. Iya, jelas sekali. Oke nih, Mbak, ada pertanyaan dari Moms. Saya ibu dengan satu anak usia 7 bulan, persalinan dengan sesar, kemudian usia 31 tahun. Nah, sebaiknya berapa tahun saya tunda kehamilan nih untuk memberikan jarak? Oke, tadi dikatakan kalau dia anak pertama umur 7 bulan dengan SC ya, sesar. Mm-mm. Seperti yang hampir sama dengan rekomendasi WHO tadi, paling tidak nanti 2 tahun setelah itu baru boleh merencanakan kehamilan lagi. Karena tadi kan sempat di awal saya jelaskan atau saya sharekan atau saya jelaskan kalau dengan adanya jarak 2 tahun ini, selain dari persiapan psikologis, juga persiapan fisiknya. Apalagi ini ibunya sesar ya. Ibunya sesar kan Mm-mm. ada luka di perut ibu. Nanti kalau bisa nanti lebih dari 2 tahun baru di merencanakan untuk kehamilan berikutnya. Seperti Oke, itu. jelas sekali. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih. Kenapa saya menggunakan KB suntik kok mens terus nih? Apakah tidak cocok atau bagaimana? Dan sebaiknya saya mengganti KB apa ya? Oke, untuk KB suntik itu sendiri itu kan tadi saya jelaskan di awal untuk KB suntik itu termasuk alat kontrasepsi hormonal. Sedangkan efek Hmm. samping dari alat kontrasepsi hormonal itu tiap ibu itu bermacam-macam. Jadi untuk jarak untuk yang hormonal itu sendiri itu kan untuk KB suntiknya efek sampingnya antara lain banyak beberapa untuk ibunya antara lain itu kadang tidak menstruasi sama sekali atau malah Hmm. menstruasi terus-menerus. Kemudian ada Hmm. spotting, ada mungkin mual muntah dan lain sebagainya. Dan juga biasanya yang agak ditakuti oleh ibu-ibu dengan metode KB suntik adalah peningkatan berat badan biasanya. Nah, Kalau suntik nanti, ya kan biasanya seperti itu. mekar. Nggak mau suntik nanti badannya jadi melar seperti itu. Jadi kemungkinan kalau mens terus-menerus itu yang perlu diwaspadai adalah menstruasinya
berapa lama dulu? Apakah mengganggu Hmm. dari aktivitasnya? Misalnya siklusnya tiap bulan ya, misalnya tiap bulan. Tetapi yang perlu diwaspadai itu jika menstruasinya itu eh, di luar siklus. Jadi misalnya siklusnya 28 hari, misalnya hari pertama ini menstruasi, bulan depan itu menstruasi, tapi di tengah-tengah ternyata dia ada perdarahan lagi. Nah, itu perlu Hmm. diwaspadai. Dan kemungkinan itu ibunya kurang cocok untuk menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Dan disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi non hormonal. Seperti itu. Hmm. Oke. Kemudian kalau misalkan ada ibu menggunakan KB suntik atau mungkin KB pil, nah haruskah misalkan ada efek samping penggunaan jangka panjangnya nggak sih Mbak? Ataukah memang harus diganti berapa tahun atau boleh digunakan secara terus-menerus? Oke, untuk pada dasarnya untuk penggunaan alat kontrasepsi hormonal itu sendiri, itu kalau digunakan dengan jangka waktu yang panjang, itu biasanya kan Hmm. karena dia menggunakan hormon, otomatis akan mempengaruhi eh, hormon di dalam tubuh. Karena kan dia istilahnya minum hormon atau kalau pil, kalau suntik berarti dia menggunakan eh, hormonal. Tetapi eh, dengan waktu tertentu itu pengembalian dari efektivitasnya itu sendiri itu juga ada memakan waktu. Hmm. Jadi kalau dia sudah menggunakan hormonal, dia tidak bisa langsung hamilnya itu dia akan tubuhnya ibu sendiri kalau sudah lepas dari hormonal itu biasanya ada proses eh, dari hormon itu sendiri untuk menstabilkan hormonnya, kemudian baru nanti bisa untuk hamil lagi. Jadi karena menggunakan hormon kan kadang Hmm. saya sudah lepas hormon kok nggak hamil-hamil ya, saya sudah nggak Hmm. KB. Nah Iya, iya. itu penyebabnya karena kemungkinan dari hormonnya itu sendiri. Oke, ini ada pertanyaan nih. Pakai IUD tapi gagal, gimana nih? Oke, Ini Bunda biasa sering Nova sering ya. terjadi juga loh. Gimana ini, Mbak? Mm-mm. Kenapa ya? Oke, oke, pakai IUD tetapi gagal atau mungkin istilahnya kebobolan seperti itu ya. Jadi Iya, anak IUD penggunaan gitu ya. anak IUD. Oke, jadi di IUD itu sendiri kan kita memasang alat kontrasepsi yang ada di dalam rahim. Itu kan nanti ada tali untuk penandanya. Nanti bisa Hmm. diraba. Jadi nanti untuk mengetahui posisi kemungkinan untuk IUD gagal ini kemungkinan karena posisinya yang tidak benar. Entah itu Hmm. miring atau mungkin terjadi ekspulsi atau IUD-nya keluar dari rahimnya. Jadi posisinya itu tidak lagi posisi di dalam rahim. Kemudian kemungkinan bisa keluar pada saat menstruasi karena pada saat menstruasi itu kan serviksnya itu dia akan membuka sedikit untuk pengeluaran dari darah menstruasi ya. Kemungkinan itu terjadi karena itu tadi ada pada saat menstruasi atau posisinya yang berubah. Hmm. Untuk mengetahui IUD-nya itu masih terpasang dengan benar dan baik, itu biasanya kita bisa untuk melakukan perabaan. Mungkin yang udah pasang IUD mungkin diberitahu oleh ibu bidannya bagaimana caranya untuk eh, memastikan bahwa IUD tersebut masih terpasang dengan benar di rahim. Hmm. Itu salah satunya adalah dengan cara diperiksa untuk talinya. Nanti bisa ke Oke. kamar mandi, kemudian kita lepas celana dalamnya yang jangan lupa, kemudian kita raba dulu, raba di vagina. Nanti Hmm. sambil posisinya kita jongkok. Itu nanti diraba apakah nanti benang di IUD-nya itu masih terasa atau tidak. Kalau biasanya untuk pemeriksaan untuk IUD itu benang IUD itu sendiri atau tali atau benang IUD itu sendiri itu biasanya dilakukan
setelah selesai menstruasi. Karena kan pakai Hmm. IUD itu setelah menstruasi nanti bisa dilihat posisi dari benangnya IUD-nya itu masih ada apa tidak. Kenapa setelah menstruasi? Agar bisa dilihat pada saat menstruasi tadi posisinya masih terpasang dengan benar atau tidak. Tapi ada beberapa kasus kalau biasanya menggunakan IUD itu terlalu lama karena kan jangka waktunya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun ya. Kadang Hmm. nggak diperiksa atau mungkin kadang benang dari IUD-nya itu udah putus atau hilang. Nah, Ya. bagaimana jika itu terjadi? Nah, itu nanti kita harus, karena kita sudah tidak bisa meraba lagi, otomatis nanti kita akan ke tenaga kesehatan atau bidan. Biasanya nanti kita akan rujuk ke Opjin atau dengan menggunakan USG agar mengetahui posisi dari IUD karena kan kalau tidak bisa teraba dari benangnya kan dia masuk di dalam rahim ya nggak mungkin kita bisa lihat. Kebiasaannya nanti kita USG apakah posisinya itu masih ada di rahim atau enggak atau sudah enggak ada seperti itu. Jadi kalau emang posisinya masih ada, kemungkinan nanti akan diganti dengan yang baru agar tidak agar mengetahui kalau posisi IUD-nya itu benar-benar ada atau efektif seperti itu. Oke, ini pas sekali dengan pertanyaan dari Mams nih. Kapan sih sebaiknya waktu kontrol IUD gitu? Apakah berapa minggu setelah pemasangan atau mungkin nanti ada kontrol kunjungan ulang lagi atau bagaimana nih? Kapan waktu yang tepat? Oke, untuk kontrol IUD itu kapan? Itu biasanya Hmm. setelah pemasangan itu pasca pemasangan itu 1 bulan setelah pemasangan itu biasanya ada kontrol IUD. Hmm. Kemudian ada 3 bulan setelah pemasangan. Oke. Ha-ha. Jadi selain itu juga tadi jika atau benang dari IUD itu tidak ditemukan, biasanya itu nanti bisa kontrol ke tenaga kesehatan atau ke bidan seperti itu. Itu adalah waktu eh, kontrol untuk IUD. Oke, berarti untuk waktu kontrolnya 3 bulan setelah pemasangan ya, Mbak ya? 3 bulan setelah pemasangan dan 1 bulan juga nanti dicek apakah posisinya sudah benar. Kemudian karena Hmm. dia menggunakan alat kontrasepsinya, nanti juga dievaluasi apakah ibunya itu bisa untuk melakukan controlling sendiri untuk memastikan benang tersebut bisa masih teraba atau tidak. Seperti itu. Oke, begitu jelas sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, usia anak saya 5 bulan. Nah, saya hamil lagi, saya ASI eksklusif menggunakan KB metode mal atau metode aminorelaksasi ya. Kok bisa kesundulan nih? Oh, Gimana oke. Mbak? Metode Sering juga ini amenorelaktasi. biasanya ya. Sering, sering, sering sekali. Ya. Sering sekali. Jadi metode amenorelaktasi ini adalah metode dengan menggunakan yang berfungsi untuk metode kontrasepsi alami dengan menggunakan hormon oksitosin yang dihasilkan oleh ibu pada saat ibu menyusui. Jadi pada saat ibu menyusui itu dia ada proses hormon yang berperan. Antara lain ibu akan melepaskan hormon oksitosin sehingga dapat meningkatkan produksi ASI karena kan ibu menyusui otomatis dia akan melepaskan hormon oksitosin. Selain itu nanti eh, kalau ibunya itu melepas hormon oksitosin itu akan berdampak dengan organ reproduksi ibunya. Antara lain adalah dapat menghambat kerja hormon ovulasi sehingga ovumnya itu dia tidak akan keluar atau dia tidak ada pematangan ovum. Seperti itu. Itu adalah inti dari metode aminorelaktasi. Jadi metode aminorelaktasi itu yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang untuk meningkatkan produksi ASI. Selain itu, dia akan mempengaruhi kerja hormon untuk ovulasi. Itu yang disebut dengan metode amenorelaktasi. Terus ada pertanyaan tadi, kenapa sih
menggunakan metode amenorelaksasi kok bisa gagal? Mm-mm. Oke, jadi untuk menggunakan metode amenorelaksasi itu untuk kontrasepsi ada beberapa syarat yang digunakan. Antara lain Mm-mm. adalah yang pertama adalah ibu menyusui secara eksklusif. Mungkin ibu tadi udah menyusui secara eksklusif ya. Jadi menyusui secara eksklusif itu sendiri ada beberapa syarat untuk menjadikan mal itu sebagai alat kontrasepsi. Antara lain untuk menyusui eksklusif itu harus 24 jam. Harus secara eksklusif. Kurang lebih minimal itu 8 kali sehari. Kemudian eh, untuk eksklusif itu sendiri untuk dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi itu adalah bayi menghisap langsung ke puting ibu. Itu salah Oke. satunya. Karena kan ada Mm-mm. beberapa yang mengatakan eksklusif kan sekarang kan ada yang pakai ASI merah ya. Kalau mungkin Ya, ditinggal kandungan sip. kerja, kalau ditinggal kerja kan paling enggak kerja dari jam, misalnya dari jam 8 sampai jam 3 itu otomatis dari jam 8 sampai jam 3 ibunya itu tidak menyusui bayinya. Hmm. Nah, itu eh, karena dengan eh, bayi menghisap langsung itu dia akan meningkatkan hormon oksitosin seperti tadi yang dari metode MAL itu sendiri kan yang berperan adalah hormon oksitosin. Itu salah Mm-mm. satu syarat dari metode aminorelaktasi. Kemudian ada syaratnya lagi adalah ibu belum menstruasi setelah masa nifas. Hmm. Jadi, kalau ibunya sudah menstruasi, itu berarti ibunya itu sudah tidak bisa menggunakan alat dengan menggunakan mal lagi karena ibu sudah istilahnya sudah berovulasi, ovumnya sudah menghasilkan sel telur. Jadi, biasanya kalau sudah menstruasi itu dia tidak bisa menggunakan metode amenorelaksasi. Berarti ibunya itu sudah subur lagi. Sehingga Mm-mm. jika eh, terjadi pertemuan antara ovum atau sel telur dengan sperma itu jadi bisa terjadi kehamilan seperti itu. Jadi kalau menggunakan metode amenorelaksasi itu ibunya itu dia tidak akan menstruasi. Kalau sudah Oke. menstruasi setelah masa nifas, berarti ibunya sudah mulai siklus menstruasi lagi, berarti ibunya sudah subur dan menghasilkan sel telur, otomatis kalau ada sperma bertemu dengan ovumnya, dia juga bisa terjadi kehamilan, seperti itu. Mm-mm. Oke. Oke, berarti jelas sekali ya Mbak ya. Tadi ada dua faktor yang mungkin mengakibatkan dari kegagalan itu sendiri. Yang pertama itu dari menyusuinya. Apakah ibunya ini menyusui secara langsung atau menggunakan ASI perah? Kemudian yang kedua juga dilihat apakah ibunya ini sudah mengalami menstruasi atau belum gitu. Kalau misalkan sudah mengalami menstruasi, berarti ibunya sudah kembali pada masa subur yang artinya harus menggunakan alat kontrasepsi pilihan yang lainnya begitu ya Mbak ya. Tapi mungkin Iya, nggak sih Mbak kalau misalkan ada ibu yang mungkin ASI eksklusif tapi belum menstruasi tapi mengalami kehamilan gitu. Mungkin nggak Mbak? eh bisa juga karena pada saat, tapi biasanya dia akan menstruasi dulu satu kali. Oke. Mm-mm. Biasanya kan untuk mengembalikan eh, bisa juga bisa juga nggak menstruasi tiba-tiba hamil gitu ya. Itu kan Mm-mm. kadang kita kadang kita tidak tahu masa suburnya wanita itu kapan. Lanjut nih. Sebaiknya memutuskan menggunakan alat kontrasepsi ini langsung setelah melahirkan atau kapan nih waktu yang Oke, tepatnya? baik, baiklah. Menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan itu sebaiknya dilakukan setelah melahirkan itu ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk eh, setelah melahirkan. Bahkan pemerintah itu sendiri mendukung untuk program dari penggunaan alat kontrasepsi setelah melahirkan. Jadi Hmm. pemerintah bahkan mengeluarkan peraturan
peraturan dari BPKKBN itu peraturan di tahun 2017 tentang pelayanan KB pasca salin dan pasca keguguran. Itu biasanya nanti akan disediakan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga di bidan. Biasanya Oke. nanti eh, ibu bidannya itu akan menawarkan untuk pemasangan alat kontrasepsi pasca salin. Itu biasanya yang digunakan adalah untuk menggunakan IUD. Tetapi Oke, menggunakan di IUD. peraturan itu sendiri nggak cuma IUD aja, tetapi ada implan, ada juga MOP. Seperti itu. Oke. Oke, berarti untuk pasca salin alternatif pilihannya ada tiga ya Mbak ya. Ada MOP, implan, dan juga IUD begitu ya. Iya, kalau di perdanya seperti itu. Tetapi kalau emang mau menggunakan KB yang dasar atau KB yang lainnya sih Mhm. diperbolehkan untuk penggunaan alat kontrasepsi setelah bersalin seperti itu. Oke, berarti masih kalau misal ibunya pengen suntik, nah, boleh nggak sih Mbak langsung atau harus menunggu beberapa bulan atau kapan? Untuk menggunakan alat kontrasepsi suntik itu ada boleh digunakan untuk setelah melahirkan, tetapi kita lihat dulu juga untuk efek sampingnya ya. Jadi untuk Mhm. menggunakan alat kontrasepsi suntik yang progestinnya aja, yang tidak mengganggu Oke, proses menyusui. Kan ada oke, yang ada dua, ada yang pakai yang kombinasi itu dia akan mempengaruhi pada saat proses menyusui karena kan ibu pasca bersalin itu kan memerlukan untuk menyusui ya. Jadi diharapkan Mhm. nanti bisa konsultasi ke tenaga kesehatan atau bidan agar menggunakan alat kontrasepsi kalau ya dia pengen menggunakan yang hormonal itu Mhm. diminta untuk yang tidak mengganggu dari proses menyusui. Seperti itu. Oke, jelas sekali. Jadi untuk moms yang baru melahirkan ingin menggunakan alat kontrasepsi, anjuran dari pemerintahnya ada tiga tadi ya. Ada yang menggunakan MOP, implan, dan juga IUD. Nah, kalau tiga alternatif pilihan ini tidak mengganggu dari proses penyusui ya, Mbak ya? Sebenarnya iya sih tidak disarankan tapi itu biasanya nanti kalau IUD itu nanti kalau pasca salin itu biasanya yang dianjurkan pemerintah biasanya di bidan-bidan sekitar itu biasanya pakainya IUD karena dia tidak mengganggu dari proses menyusui itu sendiri. Dan itu kalau Oke. dia mau dipasang setelah dia melahirkan langsung itu biasanya ada fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, jelas sekali. Hmm, Jelas sekali nih Mbak informasinya. Ini sangat informatif banget nih. Kita udah hampir 1 jam loh ternyata ngobrol-ngobrol nggak berasa. iya, Seperti tidak ada pertanyaan lagi nih. Ada pesan nggak Mbak untuk para mam semuanya? Karena tadi kita sudah membahas mitos atau fakta wow, yang oke. ada di masyarakat. Oke, ada pesan untuk para mam supaya menjalankan kehamilan dengan benar, oh, dengan baik. Gimana Mbak? Oke, oke. Mungkin sedikit aja pesan dari saya untuk ibu-ibu atau moms yang ada di rumah itu jangan takut untuk menggunakan alat kontrasepsi karena fungsi dari alat kontrasepsi itu sendiri adalah salah satunya adalah untuk menjarangkan kehamilan. Seperti itu. Jadi mungkin banyak sekali fakta atau hoax atau mungkin mitos yang terjadi di masyarakat sehingga eh, ibu atau moms di rumah itu jadi takut untuk menggunakan alat kontrasepsi. Sebaiknya nanti bisa mengunjungi tenaga kesehatan atau bidan untuk mengetahui apakah eh, apa yang beredar di masyarakat itu apakah dia cuma mitos atau emang benar-benar fakta yang sebenarnya. Takutnya nanti informasi yang diperoleh itu ternyata hanya mitos atau hanya menakut-nakuti seperti itu. Oke, jelas sekali. Oke, Mbak Desi, terima kasih ini Iya, waktunya sudah mau bergabung dengan
milenial berbagi ilmu, sharing untuk Mams. Selamat beraktivitas. Ya, Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Sampai ketemu oke. dengan tema berikutnya, ya, Mbak. Oh, siap. Siap. Oke. Sampai ketemu. Oke. Iya, Dadah. Assalamualaikum. dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mams, itu tadi perbincangan aku dengan Mbak Desi Ekawati, SSC MPH, membicarakan tentang penting menjarakkan kehamilan dengan ber-KB. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan tema yang lain tentunya. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.